Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah bidinil abdillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, walaupun masih seperti yang dulu, hanya melalui sebuah channel YouTube ya, lantaran SMTV atau LSM official ini. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu tidak mengurangi sedikit pun rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi ijazah, berbagi ilmu ya, yang memang dalam video ini kebanyakan ilmu-ilmu pengasihan ya. Jadi nggak usah heran ya saudaraku semuanya, nggak usah heran kenapa ilmu pengasihan itu banyak sekali, mana yang harus saya amalkan. Nah itu nggak usah heran, karena ilmunya Allah itu tidak akan pernah terbatas ya. Ilmunya Allah itu tidak akan pernah habis. Jadi tinggal kita saja mau memakai yang mana ya. Tapi sebelumnya saudara-saudariku semuanya ya, kembali saya ingatkan biar gak salah di dalam mengamalkan ya, niatnya harus benar ya. Saya berulang kali mengatakan bahwa pertama yang harus disiapkan adalah niat ya. Setelah niat itu ada, lalu kasih keyakinan yang kuat dalam hati kita. Yakinnya bagaimana? Yakinnya kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa dengan amalan ini yakin Allah akan mengabulkan doa atau hajat saudara-saudariku semuanya. Jadi jangan meyakini ilmunya, jangan meyakini wiridnya. Kalau meyakini wiridnya, aku yakin dengan wirid ini, aku yakin dengan sholawat ini, aku yakin dengan ajian ini pasti terkabul hajatku. Lah itu nggak boleh saudaraku, itu tidak boleh ya. Jadi yakinnya itu yakin kepada Allah, karena Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha membolak-balikan hati itu Allah. Kalau ilmu, ajian, mantra, wirid, sholawat dan lain sebagainya itu hanya perantara ya, hanya sebuah perantara, atau bisa dibilang, diibaratkan bisa sebagai senjata saja ya, hanya sebagai senjata. Misalkan mau nebang pohon ya, kita pakai alat yang khusus untuk menebang pohon ya. Untuk memotong sayuran ya, kita pakai alat yang khusus untuk memotong sayuran, dan itu pun ada triknya, dan itu pun harus penuh dengan keahlian. Kalau bukan ahlinya memotong pohon, walaupun dengan senjata untuk memotong pohon, nanti juga hasilnya tidak bagus. Terkadang bisa nanti malah ambruknya itu nanti kena rumah orang, kena tetangga, atau kena tanaman tetangga atau gimana kalau nggak pakai ilmu ya. Jadi niat dalam hati itu harus ditekadkan dulu. Niatnya udah kuat, keyakinannya kuat sama Allah, rubah sikapnya ya. Ya amit-amit ya, yang biasanya masih sholatnya suka bolong-bolong, perbaiki dulu sholatnya yang bolong-bolong tadi ya. Yang biasanya nggak pernah baca Al-Quran, Al-Qurannya dibaca, perbaiki diri ya. Istighfarnya dilebihkan. Insya Allah terkadang belum sampai mengamalkan amalan khusus tersebut pun sudah bisa terkabul hajatnya ya. Dan Allah itu biasanya begini saudaraku ya. Makanya saya berulang kali menyampaikan kepada saudara-saudariku semuanya bahwa sesungguhnya kalau hajat kita belum terkabul itu bukan karena ilmunya yang tidak manjur,
bukan karena ajiannya yang ecek-ecek, itu bukan. Tapi terkadang datang dari beberapa faktor. Mungkin karena kita yang masih banyak dosa, ya. Mungkin karena kita yang terlalu lupa sama Allah. Mungkin juga karena memang Allah itu sayang sama kita dan si target kita itu bukan yang terbaik buat kita, makanya Allah nggak ngasih. Tapi kalau kita punya iman, kita punya keyakinan, Allah pasti akan ngasih yang terbaik, pasti. Ya, jadi kalau urusan cinta, urusan harta dan lain sebagainya kan hanya urusan dunia, saudaraku. Ya, jadi kalau bisa itu justru malah yang dikejar tuh akhiratnya. Akhiratnya dikejar, insya Allah dunianya itu akan mengikuti. Contoh, ya, niat sholawat ya, niat sholawat. Walaupun dalam hati Anda itu ada punya keinginan, pengen harta, pengen punya uang yang banyak, pengen bisa seperti teman-teman, atau mungkin dalam hati lagi ada hajat yang namanya jatuh cinta atau apa ya. Tapi itu simpan aja dalam hati. Ya, keinginan Anda itu simpan aja dalam hati. Allah itu tahu, saudaraku. Allah sudah tahu. Ya, dan jenengan kemudian memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, kemudian memperbaiki sholatnya, semakin sayang sama orang tuanya, semakin cinta sama sanak saudaranya, ya, diniatkan karena Allah. Nah, jadi sholawat ya udah, saya ingin bersolawat dengan harapan mengharap syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya beristighfar dengan niat, dengan harapan Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Ya, saya mencintai orang tua, ya, saya berbakti kepada orang tua dengan niat karena ini memang perintahnya Allah. Udah jalanin aja itu ya, jalani setiap hari itu, jalanin terus. Sholatnya dijaga, istighfarnya diperbanyak, sholawatnya terus, mengharap syafaatnya Rasulullah. Insya Allah hajat Anda yang ada dalam hati Anda itu meskipun nggak Anda ungkapkan, atau mungkin Anda ungkapkan hanya sesekali saja di setiap akhir doa, Allah tahu, saudaraku. Allah tahu karena Allah memang maha mengetahui segala-galanya. Dan insya Allah kalau dengan cara seperti yang barusan saya sampaikan, itu akan lebih mustajabah. Kalau semua langkah-langkah Anda, apa yang Anda wiridkan, apa yang Anda amalkan setiap hari, itu semata-mata hanya untuk Allah, hanya demi Allah, hanya karena Allah, insya Allah yang lain itu akan mengikuti, saudaraku. Ya, daripada ya nggak pernah sholat, biasanya maaf ini ya, nggak pernah sholat, suka maksiat, senang mabuk-mabukan, senang hura-hura, waktunya habis buat main HP, tiba-tiba punya hajat, kemudian merasa supaya hajatnya itu cepat tercapai, gimana cara, mau sholat lah biar hajatnya tercapai, ngaji, wirid terus, tapi hanya untuk sebuah hajat, bukan karena perintah Allah, ya percuma. Ya, makanya begini, saudaraku, saya nggak pernah bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga sholatnya, memperbanyak istighfarnya, memperbanyak sholawatnya, memperbanyak tasbihnya. Itu saya nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan ini, karena apa, yang namanya sholat itu adalah kewajiban sebagai muslim. Salah satu yang akan dinilai oleh Allah nanti di akhirat, ya, yang akan ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholat kita. Bukan wirid kita, bukan zikir kita, tapi bagaimana sholat kita nanti di akhirat itu akan ditanyakan, ya. Dan ketika kita punya hajat, kita semangat, tapi begitu hajatnya nggak kunjung terkabul, tiba-tiba melorot lagi imannya, malas-malasan lagi. Yang biasanya 5 waktu, tinggal 4 waktu. Besoknya melorot tinggal 3 waktu dan lain sebagainya, bahkan gak sholat lagi, percuma. Ya, memang terkadang nafsu manusia itu seperti itu, saudaraku ya. Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan tuh biasanya pengen banget cepet-cepet ya, pengen banget cepet-cepet dikabulkan oleh Allah. Itu sifat manusiawi. Jadi pengennya berdoa, ngangkat tangan langsung jatuh, itu pengennya. Seandainya bisa saya juga pengen seperti itu. Tapi semua itu ada tata caranya. Semua itu ada adabnya, semua itu ada ilmunya. Nah, makanya di sini saya akan terus membongkar ya,
membongkar bagaimana caranya, ya sambil belajarlah, kita belajar. Bukan berarti saya di sini menggurui saudara-saudariku semuanya, enggak. Ya, saya tidak sedang menggurui, tapi saya sedang memberikan motivasi, memberikan semangat, tapi juga memberikan tata caranya, bagaimana sih caranya yang benar. Begitu saudaraku ya. Makanya kalau saudara-saudariku semuanya pengen hajatnya cepat terkabul, tapi dalam hati harus punya keyakinan ya, terkabul atau tidaknya sebuah hajat, sebuah doa itu bukan karena ilmunya yang gak manjur, bukan karena gurunya yang goblok, bukan karena amalannya yang ecek-ecek. Tapi coba kita koreksi diri kita, sudah benarkah kita ya ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya waktunya sholat tiba, terkadang kita sebentar lah, baru jam sekian, 5 menit lagi lah, sebentar lah, ya sebentar kalau masih sholat masih mendingan saudara. Tapi udah dipanggil sama Allah ya lewat azan untuk kita menghadap kepadanya, malah kita nggak sholat. Begitu kita punya hajat, pengen cepat terkabul lah, dari mana ceritanya? Gitu loh saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku ingin diutamakan oleh Allah, maka utamakan Allah dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala langkah apapun. Utamakan semua hanya untuk Allah, semua hanya demi Allah, semua hanya karena Allah. Insya Allah tidak ada doa yang sia-sia saudaraku, percayalah. Dan satu lagi, saya kembali mengingatkan, jangan sekali-kali membuat sakit hati orang tua. Jangan sekali-kali membuat orang tua kita menangis, karena surga kita ada pada genggamannya, ridho kita ada pada genggamannya. Orang tua kita ridho, Allah ridho. Orang tua kita murka, Allah lebih murka saudaraku. Jadi kita harus bisa mengikuti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan ya. Jadi nanti kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya sholatnya sudah dijaga, maksiatnya udah nggak pernah, sama orang tua udah baik, sama sanak saudara baik, nggak pernah bikin dosa. Misalkan ada dosa, ya lumrah lah, manusia tuh dikit-dikit dosa boleh, tapi jangan memproduksi ya. Dosa itu jangan diproduksi terus menerus. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa ya, karena ampunan Allah itu lebih besar. Dan jangan pernah takut ya, kalau kita memang pendosa, udah berlumur dosa, pencuri, mabuk-mabukan, mungkin pembunuh atau lain sebagainya, jangan takut. Kembalilah kepada Allah, Allah akan menerima tobat hambanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, itu jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja saudaraku yang saya ingatkan. Dan untuk amalannya ya, amalannya kalau hajatnya ingin cepat terkabul, selain tadi yang saya sampaikan di depan, nih tiap habis sholat saudaraku ya, tiap habis sholat 5 waktu, ya, setelah, kalau yang biasanya ada yang zikir ya, ada yang zikir, ada yang langsung berdoa, tapi nggak apa-apa. Pokoknya setelah, syukur-syukur kalau kita sholat di masjid ya, kalau sholat di masjid kita tuh bubarnya nanti itu menunggu doa imam. Setelah imam berdoa ya, imamnya berdoa, kita ngaminin aja. Lah setelah itu selesai, kita membaca wirid. Wiridnya apa Gus? Ya, pertama, catat saudaraku ya, membaca istighfar. Membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kalau mau yang pendek ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu berapa sih? Paling berapa menit sih? Nggak sampai 5 menit, nggak ada ya. Kalau mau yang lebih istimewa lagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil dipegang dadanya ya. Jadi wirid sambil dipegang dadanya, itu sebanyak 100 kali. Setelah istighfarnya 100 kali selesai saudaraku ya, setelah istighfarnya selesai, membaca sholawat 100 kali. Yang mau pendek, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau yang lebih panjang lagi, biar lebih sempurna lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sampai 100 kali. Kalau sudah membaca lagi, bacaannya apa? Ya Allah, ya awali pertama ya Allah,
Setelah itu membaca ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub itu sebanyak 100 kali. Jadi membaca istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali, kemudian membaca ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sampai 100 kali. Jadi ya Allahnya di depan aja ya, sekali aja, ya Allah, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub itu artinya wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nah setelah itu semua dibaca, setelah selesai saudaraku, setelah selesai saudara berdoa, ya mohon sama Allah apa yang dihajatkan, konsentrasi, fokus, ya fokus, mohon sama Allah. Jangan lupa kalau berdoa awalilah doa itu dengan ta'awud, ya jangan tinggalkan ta'awud. Ta'awud itu apa toh Gus? Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi setiap berdoa pengen apa sama Allah, habis wirid, habis sholat, membaca ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau apa pokoknya sholawat. Nah, baru mohon sama Allah, baru berdoa. Misalkan contoh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, malah lupa saya, maaf. Kemudian membaca hamdalah dulu ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca sholawat. Ya, sholawatnya bisa assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin bisa, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisa. Setelah itu mohon ya Allah, hambamu mohon, apalah hajat saudara. Ya, apalah hajat saudara. Setelah itu membaca doanya selesai, akhiri juga dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Begitu saudaraku. Jadi amalan ini tadi setiap habis sholat ya, membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, terus ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub 100 kali. Setelah itu berdoa. Insya Allah amalan ini bisa ditujukan untuk seseorang, tapi manfaatnya saudaraku kalau istiqomah, kalau niatnya benar hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah, ini manfaatnya tidak hanya satu orang yang kena, tapi nanti ada kasih sayang dari orang-orang yang lain. Tapi ini urusan cinta ya, cinta kepada sesama manusia. Misalkan ada tetangga yang biasanya benci sama kita, jadi iba, jadi sayang dan jadi seneng. Ada teman yang biasanya kalau papasan ketemu di jalan nggak pernah tanya, ngelihat kita jadi beda, assalamualaikum. Nah, itu manfaatnya. Jadi ini sangat bagus sekali saudaraku kalau diamalkan secara istiqomah, begitu ya. Jadi ya saya hanya menyampaikan ya, kalau ada yang tersinggung mohon maaf yang sudah sebesar-besarnya saudaraku ya. Saya hanya membagikan ilmu apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, apa yang pernah saya pelajari di pesantren saya dulu ya. Sekarang saya sampaikan kepada saudara-saudariku semuanya, karena tidak semua orang saat ini bisa untuk nyantri langsung ke kiai, langsung ke pondok pesantren. Karena apalagi kalau sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya tanggung jawab keluarga ya, pasti banyak sekali yang menghalangi untuk kita bisa langsung datang ke pesantren. Maka lewat channel ini saudaraku ya, yang makanya yang belum subscribe saudaraku biar terus berkembang ya, dan nanti video-video selanjutnya kan tidak ketinggalan. Barangkali saat ini saudara-saudariku belum membutuhkan, tapi suatu saat siapa tahu membutuhkan. Nah tinggal buka aja, klik, ingat dalam pikiran kita, oh iya LSM official, nah, buka aja di situ ya. Semuanya saya gratiskan, tidak ada biaya, tidak ada mahar. Dan sampai detik ini saya juga belum jadi membuat nomor WA khusus ya. Jadi kalau ada yang membagi-bagikan di kolom komentar, itu bukan dari saya, itu bukan nomor saya. Jadi kalau ada penipuan, ada apa dan apa, itu bukan dari pihak saya. Saya nggak menerima mahar, saya tidak membagikan WhatsApp untuk sementara, tapi sedang berusaha untuk mencari rekan yang bisa membantu ya, membuatkan WhatsApp khusus ya. Maksudnya itu nanti kan kita rimbang-rimbang. Misalkan sehari seperti dulu waktu masih ada WA kan, sehari kadang 200-500 orang bertanya. Itu nanti saya mau cari teman yang biasa
mendeteksi itu ya, yang bisa mengelola lah, yang bisa mengelola WhatsApp tersebut. Nanti misalkan ada 100 orang bertanya dalam sehari, lah nanti kita kumpulkan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama itu nanti kita akan jawab lewat YouTube biar lebih jelas lagi. Tapi juga kita akan balas WA-nya insya Allah. Doakan saja semoga semuanya lancar saudaraku. Buat yang belum subscribe, jadi kalau tanya maharnya berapa atau Gus, itu udah nggak berlaku. Maharnya nggak pakai uang, maharnya pakai subscribe. Nah itu aja, saling doa mendoakan ya. Saya doakan semoga hajat-hajat saudara-saudariku semuanya terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi kesehatan ya, yang sakit cepat sehat, yang sempit cepat diberi kelapangan oleh Allah ya, yang kekurangan diberi kecukupan, dan senantiasa kita dipanjangkan umurnya, dibarokahkan segalanya, rezekinya dan lain sebagainya. Dan semoga kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang dirindukan Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sampai di sini dulu saudaraku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih pula atas segala kebersamaannya. Saudara-saudariku sudah mampir di channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.